Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semua nikmat yang Allah berikan bisa menjadikan kita semakin dekat dan semakin taat kepada Allah. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat penting untuk menjadi acuan dan rambu-rambu dalam kehidupan dan keseharian kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud, bab Al-Mu'min amruhu kulluhu khair. Seorang mukmin seluruh urusannya adalah mengandung kebaikan. Hadis ini ada di nomor 7500 di Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan atau yang kita kenal dengan Suhaib Ar-Rumi. Beliau memiliki kunyah Abi Yahya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajabal li amril mu'min." Sangat mengagumkan, sangat menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh semua urusannya adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu, kebaikan yang seperti itu tidak ada kecuali hanya bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya, kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkannya, kemudian dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan terkait dengan hadis ini. Poin pertama yang ingin kita sampaikan adalah makna umum dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini ingin menanamkan keyakinan ke dalam setiap diri kita bahwa semua yang Allah berikan, setiap yang Allah datangkan untuk kita adalah terbaik untuk kita. Ini yang menjadi keyakinan kita. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah datangkan untuk kita, itu adalah hal terbaik untuk kita. Jika Allah datangkan nikmat kepada kita, atau jika kita mendapatkan nikmat, kemudian nikmat tadi digunakan untuk mentaati Allah sebagai bentuk syukur, agar nikmat ini bertahan dan bertambah, maka ini baik bagi kita. Sebaliknya, jika kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan kesulitan, kemudian kita sabar menghadapi ujian dan cobaan ini, maka ini juga baik untuk kita. Ini makna umum dari hadis ini. Poin kedua yang juga ingin kita sampaikan, dalam hadis ini kita juga bisa melihat di antara karakter dan ciri orang beriman. Dalam hadis ini disebutkan, orang beriman itu cirinya adalah ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Ini ciri orang beriman. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan mendapati ciri-ciri lain dari orang-orang beriman. Misalnya, di antara ciri lain orang beriman adalah tidak memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah, kepada orang yang memusuhi Rasul, kepada orang yang memusuhi orang-orang beriman. Nanti bisa kita lihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang atau memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah karib kerabat mereka. Kemudian kita juga bisa melihat di antara ciri lain orang beriman adalah mereka memberikan loyalitasnya adalah kepada orang-orang beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sebahagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Mereka saling memberikan loyalitas. Kemudian kita juga bisa lihat ciri lain orang beriman adalah selalu mentaati keputusan Allah dan Rasul. Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kata-kata yang terlontar dari orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah, diajak kepada Rasul, ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka akan mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kemudian di antara ciri lain orang-orang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bergetar. Ketika disebut nama Allah, ada rasa takut di dalam diri mereka. Ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, iman mereka bertambah. Ini poin kedua yang ingin kita sampaikan terkait dengan hadis ini. Sifat orang beriman. Poin ketiga yang ingin kita sampaikan dari hadis ini, dan ini yang menjadi pembahasan penting dalam hadis ini adalah terkait syukur dan sabar. Pertama kita ingin menyampaikan tentang syukur. Terkait dengan syukur ini, banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama. Nah, cuman kita ambil salah satu definisi yang disampaikan oleh Fairuz Abadi. Nah, Fairuz Abadi mengatakan yang dimaksud dengan syukur itu adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Mengakui nikmat dari sang pemberi nikmat dan menggunakannya untuk tunduk dan mentaati si pemberi nikmat. Ini dia makna syukur. Mengakui nikmat, kemudian tunduk, patuh, dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh si pemberi nikmat. Kemudian Ibnul Qayyim juga menyampaikan di antara bentuk-bentuk syukur. Di antara bentuk syukur yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim, yang pertama adalah syukrul qalbi, bersyukur dengan hati, yaitu mengakui nikmat Allah dengan hati. Yang kedua syukrul lisan, memberikan pujian kepada yang memberikan nikmat dengan lisan. Kemudian yang ketiga syukrul jawari, bersyukur dengan anggota tubuh. Caranya adalah menggunakan anggota tubuh untuk mentaati Allah, menggunakan anggota tubuh untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah, dan menjauhkan anggota tubuh dari sesuatu yang membuat Allah marah. Kemudian yang kita juga ingin sampaikan adalah terkait dengan kedudukan syukur. Dalam agama kita, syukur ini memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Kedudukan syukur yang pertama adalah dalam Al-Quran, Allah mensifati dirinya dengan syakur. Dalam surat At-Taghabun ayat 17 Allah berfirman, wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur dan maha yang lembut, maha yang santun. Kemudian kita juga bisa melihat dalam Al-Quran, Allah memberikan sifat syukur kepada dua orang Rasul, kepada dua orang Rasul ulul azmi. Tentang Nabi Nuh Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 3, Zurriyyata man hamalna ma'an Nuh
innahu kana abadan syakura. Dikatakan oleh Allah, Nuh itu adalah seorang hamba yang sangat bersyukur. Kemudian tentang Nabi Ibrahim, Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 121. Syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ibrahim itu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian Allah pilih dan Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Di antara urgensi lain atau kedudukan syukur adalah syukur bisa menjadi penyebab terhindarnya seseorang dari azab. Dalam surat An-Nisa ayat 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Kemudian di antara urgensi atau kedudukan syukur yang lain adalah syukur ini bisa membuat nikmat bertahan dan bertambah. Ayat ini sangat populer, semua kita hafal. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, aku kata Allah akan menambah. Kemudian yang ingin juga kita sampaikan terkait dengan syukur ini adalah bagaimana cara kita, bagaimana langkah untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Langkah pertama untuk menjadi pribadi yang bersyukur adalah dengan cara mengingat-ingat dan menyadari bahwa syukur ini adalah perintah Allah. Dalam surat Al-Baqarah 152 Allah berfirman, "Washkuruli wa la takfurun." Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan jangan kalian kafir. Cara kedua untuk menjadi pribadi yang penuh syukur adalah menyadari bahwa syukur itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kemudian cara ketiga untuk menjadi pribadi yang syukur adalah menghayati kehidupan orang-orang yang penuh dengan syukur. Jadi ada seseorang yang Allah uji dengan berbagai macam cobaan, matanya buta, kakinya lumpuh, tapi dia selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia selalu memuji Allah. Orang-orang heran, kenapa orang yang begitu banyak ujian, begitu banyak cacat ini masih selalu bersyukur kepada Allah. Maka ditanya kepada orang yang hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan ini, dengan kondisi yang seperti ini, kenapa engkau masih memuji Allah? Jawaban dia sederhana saja. Dengan kondisi saya yang seperti ini, Allah memberikan dua nikmat besar kepada saya. Allah berikan kepada saya qalban syakira wa lisanan zakira. Allah anugerahkan kepada saya hati yang selalu bersyukur. Dan Allah juga berikan kepada saya lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ini dua nikmat besar. Meskipun kondisi saya seperti ini, saya merasakan banyak sekali nikmat yang Allah berikan. Dan cara keempat agar kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur adalah dengan berdoa kepada Allah. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang bersyukur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW pernah memberikan pesan kepada Sayyidina Mu'az untuk membaca sebuah doa. Bunyi doanya, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, berikan kepadaku kekuatan untuk selalu ingat kepada Engkau, untuk selalu bersyukur kepada Engkau, dan untuk beribadah sebaik-baiknya kepada Engkau. Nah, inilah poin-poin penting yang berkaitan dengan syukur. Kemudian kita ingin menyampaikan beberapa poin yang berhubungan dengan sabar. Nah, banyak sekali definisi yang disampaikan oleh ulama tentang sabar. Salah satu definisi yang disampaikan adalah apa yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sabar, habsun nafsi ala ma taqra ibtigha wajhillah wa tam'an fi mardati. Menahan diri dari sesuatu yang tidak disenangi untuk mencari dan mengharapkan keridhaan dari Allah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana para ulama membuat
tingkatan-tingkatan kesabaran. Nah, yang pertama, kesabaran dalam ketaatan. As-sabru ala ta'ah. Ini tingkatan pertama. Kemudian ada lagi tingkatan yang lain, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar dalam menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah as-sabru ala qadri wa qada'illah. Bersabar dalam menerima setiap takdir dan keputusan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini dia tingkatan-tingkatan kesabaran. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita perhatikan, ternyata kesabaran ini mendatangkan faedah dan manfaat yang begitu banyak. Di antara manfaat dan faedah kesabaran adalah Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Artinya kesabaran mengundang rasa cinta dari Allah. Dalam surah Al-Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam surah Al-Baqarah 153 Allah juga berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian sabar juga menjadi penyebab mendapatkan ampunan dan sebab datangnya hidayah dari Allah. Surah Al-Baqarah Allah berfirman 156, Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang ketika musibah datang kepada mereka, mereka mengatakan kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Mereka mendapatkan doa dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Manfaat lain dari sabar adalah sabar bisa menyelamatkan seseorang dari tipu daya dan makar musuh. Surat Al-Imran 120 Allah berfirman, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka segala tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian, tidak akan mendatangkan bahaya bagi kalian. Dan di antara manfaat lain dari kesabaran adalah Allah akan mengukuhkan eksistensi. Allah kukuhkan eksistensi orang-orang bersabar dalam kepemimpinan. Ini ayatnya sangat populer. Surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang mendapatkan atau yang mengambil petunjuk dengan perintah kami, dengan urusan kami, tatkala mereka sabar. Siapa yang sabar, Allah akan kukuhkan eksistensi mereka. Kemudian selanjutnya kita ingin sampaikan apa saja langkah untuk menjadi pribadi yang penyabar. Langkah yang pertama adalah kita mesti ingat-ingat bahwa salah satu nama Allah adalah As-Sabur. Allah adalah Maha Penyabar. Nanti kita lihat dalam sebuah hadis dikatakan dalam hadis qudsi, tidak ada seorang pun yang lebih penyabar dari saya, kata Allah. Hamba-hamba mengatakan saya punya anak, kata Allah, namun saya tetap berikan rezeki kepada mereka. Namun saya tetap berikan kesehatan kepada mereka, kata Allah. Bukti lain Allah Maha Penyabar adalah begitu banyak dosa dan maksiat yang dilakukan oleh para hamba, tapi Allah tidak langsung menurunkan azab kepada mereka. Allah tetap berikan rezeki kepada mereka. Dan cara lain untuk bersabar yang kedua adalah kita menyadari bahwa bersabar ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bersabarlah kalian. Kalau orang beriman ketika diperintahkan oleh Allah, mereka tentu akan laksanakan. Mereka eksekusi perintah Allah. Diperintahkan untuk bersabar, mereka akan bersabar. Kemudian cara ketiga agar kita bisa menjadi pribadi penyabar adalah menyelami kehidupan para nabi yang penuh dengan kesabaran. Banyak banget kita membaca kisah bagaimana para nabi didustai oleh kaumnya. Bagaimana para nabi mendapatkan ujian sakit dari Allah. Kita lihat Nabi Ayub. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Nabi Yunus. Nah, dalam
Surat Al-An'am ayat 34 Allah berfirman, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru." Wahai Muhammad, rasul-rasul sebelum engkau didustai, tapi mereka tetap sabar. Dan cara lain yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang penyabar adalah bergaul dan berinteraksi dengan orang yang hidupnya penuh dengan kesabaran. Dan cara lain agar kita juga bisa menjadi pribadi yang penyabar adalah dengan banyak-banyak mengingat manfaat dari faedah kesabaran. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mengukuhkan ekstensi orang-orang yang sabar. Allah menjaga dari tipu daya musuh. Nah, jika ini yang kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang penyabar. Terakhir, hadis ini memberikan kita beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini adalah iman itu adalah nikmat paling berharga yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan iman, semua yang dialami dalam hidup, semua yang didapatkan dalam hidup akan bernilai kebaikan. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah keharusan bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena syukur itu banyak sekali manfaat. Yang ketiga dan terakhir, pelajaran dari hadis ini mengharuskan kita untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Sama dengan syukur, banyak sekali manfaat dan faedah yang kita dapatkan darinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang singkat dan padat ini bisa menjadi panduan bagi kita dalam hidup, bisa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang penuh syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.